ini kan banyak yang akhirnya make ya Supra tuh life changing money lah buat yang masuk. Karena itu beneran 100 juta tuh jadi 2M ya kan. Gimana menurut lo akan apa orang-orang yang berharap untuk make life changing money? Is it possible di crypto atau itu cuma hanya FOMO belaka, bro? Is it possible? Possible. Is it hard to do? Very hard. Iya. Itulah mengapa ya kalau tahu hard to do, kenapa yang bikin hard ya? Satu, ini asetnya is going mainstream. Iya. Semua orang udah involved di sini. Oke. Betul. Algoritma bot trading semua udah di sini. Iya. Jumlah altcoin setiap hari tambah banyak. PVP meme coin juga nggak segampang yang kamu pikir. Iya, setuju. Trade dengan Lebih gampang NFT dulu loh. Iya, derivatif dan lain sebagainya. Kamu melawan dengan bot dan juga algo. Iya. It's not that easy. Ya. Itulah mengapa perlu membentengi diri dengan knowledge, membentengi diri dengan riset, dengan pengetahuan dan juga kemampuan yang teman-teman asah terus menerus. Iya. Karena toh nyatanya ya, yang paling berat kan psikologis, bro. Orang udah banyak yang nyerah dari Maret ke September kemarin. Orang udah digebukin habis-habisan. Banyak. Terus tiba-tiba run up nih 1 bulan, 2 minggu bahkan ya. Put, gitu terus mereka, aduh, harusnya saya beli lebih banyak. Itu terjadi. Ya, psikologis is very hard. Ya. Membentengi diri dengan pengetahuan juga harus dilakukan. Menurut lu gimana? Karena ada yang bilang bahwa kerja atau investasi dulu kan. Ya. Ada yang bilang kalau duitnya kecil jangan investasi, kerja dulu. Itu gimana? Ya, tapi kan harus belajar investasi. Nanti kalau duitnya banyak gimana nggak bisa ngelolanya? Iya pasti. Kadang kebanyakan gitu kan. Duitnya udah banyak terus dia nggak ngerti cara nggak bisa ngelolanya. Terus nggak melek investasi. Karena nggak belajar dari masih kecil. Jadi menurut gue tuh pernyataan yang sangat-sangat kurang bijak ya bro ya. Iya. Dimana kalau misalnya kita itu menjadi seorang pekerja, zaman dulu gue dapat duit cuma sedikit bro, itu gue udah mulai investasi. Kenapa? Karena itu habit. Benar, setuju. Itu kebiasaan. Ya, ketika lu cuma kerja-kerja gaji 100 juta, nanti hilang semua uangnya kalau nggak pernah investasi. Karena gue lihat banyak sekali orang seperti itu, yang income-nya besar sekali bro. Kerja di consulting firm, kerja di apa namanya Big Four. Ya. Naik karirnya cepat, tapi akhirnya nggak melek investasi ya berantakan ya. Jadi investasi itu sesuatu yang kalian biasakan dari dulu. Nah, ini ada yang bilang bro, ada yang minta kata-kata untuk hari ini apa? Gue sempat dapat DM tadi, apa beberapa orang tuh nanya gitu, kok dia nggak bisa sukses gitu di kripto? Ya. Itu gimana menurut lo? Kok nggak bisa sukses di kripto? Gini, kalau kita cukup pantas ya bro buat mendapatkan, kita cukup pantas buat mempertahankan. Kalau dari awal ya cukup pantas untuk mendapatkan. Cukup pantas. Ini ngomongnya di kripto loh ya. Oke, jangan kripto, melipir dulu di kalimat sana nih. Okay. Kalimat cinta jangan melipir dulu. Benar, ya kalimat cinta. Kripto ini gini ya, kripto ini. Kalau kita cukup pantas untuk mendapatkan, kita cukup pantas untuk mempertahankan. Kalau di awal saya kripto masih rugi, berarti belum pantas buat untung. Gimana supaya pantas buat untung? Belajar lagi. Masuk akal, masuk. Oke ya, belajar lagi. Halus nih bridging. Belajar lagi. Oke. Masuk. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ya benar. Oke. 3. Coba lihat kesalahan masa lalu diri sendiri dan kesalahan masa lalu orang lain. Ini masih kripto nih ya? Masih kripto ya. Sabar kalimat masih kripto. Oke. Kripto ya. Kripto. Gitu ya. 4. Juga jangan FOMO ya. Punya game plan. Di sana ada game plan-nya. Ada game plan. Dan 5, kalau baru tahu sekarang kriptonya, ya ekspektasinya direndahin daripada kita yang udah dari lama banget, atau dari teman-teman yang udah dari 2022, dari 2023, ya beda lah startnya. Ya. Jadi jangan bandingkan dengan orang lain. Nah, orang kan tapi bilang banyak yang merasa ini bro, apa? Dia kerja keras, dia coba kerjanya udah keras, dia mau invest kripto juga, tapi setelah dia coba ya nggak kunjung sukses gitu. Banyak laki-laki yang cengeng nih berarti sini. Ya kurang doa mungkin bro. Oh harus ada doa. Ya, harus mengetuk pintu langit kan. Oh oke. Harus pintu langit diketuk ya, dalam artian ya kita berusaha, tapi kalau kurang doa ya gimana? Kalau udah berdoa tapi belum sukses, tapi udah usaha ya usahanya ditingkatin lagi dong. Tapi gimana? Nggak, maksudnya banyak laki-laki itu beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu menurut gue lebih nggak cengeng sih dibandingin zaman sekarang. Karena gini, orang sekarang itu biasa terjebak dalam yang namanya instant gratification. Orang selalu berpikir, oke, saya mau kripto. Ya. Saya cuan berapa nih? Bisa dapat apa nih? Tapi mereka nggak menganggap proses itu adalah bagian yang penting. Karena kadang proses itu juga lebih penting daripada cuannya. Setuju. Orang proses dulu, dewasa di market. Mungkin sekarang gini, mungkin sekarang kamu loss, oke lah. Kamu 100 juta, kamu loss 50. Kamu loss 50 juta. Mungkin loss itu yang akan membuat kamu itu profit 500 juta 1 tahun kemudian. Jadi proses pembelajarannya itu di loss-nya itu juga. Karena gini, sukses itu bukan tentang kita berpindah bro, atau kita bergerak dari titik A ke titik B. Tapi sukses itu adalah tentang tetap bergerak.
Gua Itu yang orang nggak pernah pahami. Itu gua setuju. Orang selalu berpikir sukses itu adalah tentang destinasi. Oke, dari A ke B. Setelah B, saya mau ke C. Iya, betul. Terus C ke D. Tapi dia nggak pernah memahami bahwa oke, saya tetap bergerak, saya masih hidup, saya masih bisa belajar, saya masih bisa setiap hari di sini berkembang ya secara psikologis, secara spiritual, ya secara mental. Itu juga sukses sebenarnya. Karena kalau udah sampai tujuannya, oke saya 1 miliar pertama, apa yang kamu lakukan setelah 1 miliar pertama? Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Karena gini, money itu bukan tujuan akhirnya, tapi money itu sebuah alat kan yang selalu kita bilang. Kalau lu nganggap uang itu adalah tujuan akhir, lu cuma kejarnya uang dan uang. Padahal orang yang paling kaya di dunia seperti Warren Buffett atau Charlie Munger, mereka carinya tuh adalah oke, ini perusahaan asuransi ngasilin uang bisa untuk gua pakai beli perusahaan lain. Jadi uang itu jadi bagian dari sebuah proses. Nah ini ada pertanyaan menarik bro dari Fahris Hussein. Cek menurut lo arti kebahagiaan dan kesenangan itu apa? Menurut gue pribadi ya, laki-laki itu nggak ada yang namanya kesenangan dan kebahagiaan. Untuk laki-laki, khusus laki-laki ya. Laki-laki itu kalau misalnya sebelum menikah kayak gue, itu menafkahi orang tuanya. Kalau di saat orang tuanya itu butuh nafkah. Setelah menikah ya, kalau kayak bro kakak, laki-laki itu akan menafkahi anak dan istrinya, ya kan. Nah, setelah semuanya udah cukup, laki-laki itu tugasnya tinggal satu, meninggalkan dunia, selesai itu. Ya. Jadi nggak ada di situ tuh nggak ada kebahagiaan. Pertama kita nafkahin orang tua, nafkahin istri dan anak. Setelah semuanya cukup, baru bebas meninggalkan dunia. Gimana menurut lo? Ya setuju. Karena gini ya, kebahagiaan itu hal yang paling fana bro. Semakin fana, orang ya? bekerja untuk bahagia, atau semakin ingin bahagia, kita akan semakin tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah suatu state, itu suatu keadaan. Setuju. Itu bukan suatu kayak destinasi atau kayak tempat yang kayak kita bisa kunjungi dan dapatkan ya. Kadang kita merasa bahagia nggak apa-apa ya, kadang kita merasa sedih nggak apa-apa, namanya hidup juga. Setuju. Tapi yang penting ya kita kalau bahagia itu harusnya nggak pernah lupa bro, bahwa kita at some point itu pasti akan bisa bersedih. Dan ketika kita bersedih, kita jangan lupa kalau suatu saat kita juga bisa bahagia. Oke, jadi siklus. Karena orang kalau yang terlalu bersedih, dia akan berlarut-larut dalam kesedihannya. Tanpa dia berpikir bahwa hari besok itu juga pasti lebih bagus. Pasti lebih bagus. Kayak hujan selalu berhenti ya bro ya? Selalu berhenti ya. Tapi jangan lupa untuk melipir dulu lihat pelangi. Oke, siap. Hujan tuh pasti ada. Pasti ada, dan kadang ada pelangi. Pasti. Ada pelangi. Pasti ada pelangi. Tinggal dicari di mana? Tinggal dicari semua. Makanya harus berhenti dulu bro. Karena nggak ada masalah berhenti sejenak dalam hidup. Ya, setuju. Jadi ngapain sih? Oh, saya mau gaspol bang gitu. Apa sih yang digas gitu? Ya. Karena kadang ya, hidup tuh kalian mau apa sih? Kita jujur ya, kita berdua juga udah ngalamin banyak gitu kan. Menurut gue yang penting perbanyak rasa syukur bro. Ya kan? Perbanyak rasa syukur, selebihnya biar di atas yang ngatur. Ya, udah bisa kayak kalimat sadar nih. Udah ini belajar gua. Ketularan ya. Gue udah belajar. Ketularan. Ya. Hidup banyakin syukur. Apa ini yang diminum? Berubah. Curiga ya. Curiga. Karena gue ngerasa gini bro, kan tadi kita balik ke kebahagiaan ya. Ya. Laki-laki tuh hidupnya selalu sulit. Nggak gini ya. Hidup harus penuh rasa syukur. Oke. Tapi hari ini Timothy ngelantur nih. Waduh. Iya, agak ini ya. Kapan? Agak ini bro ya. Masih pilek soalnya. Hujan. Iya. Masih pilek masih hujan. Laki-laki tuh kayak gue zaman dulu. Gue harus biayain nyokap gue dari usia yang muda ya. Jadi sehancur-hancurnya hidup kalian. Soalnya ada yang banyak yang DM gue kayak dia ngerasa kayak dikit-dikit udah nyerah, dikit-dikit udah nyerah. Sehancur apapun hidupnya kalian, ya laki-laki itu kalau bisa ngeliat kayak orang tua kalian senyum atau orang yang kalian sayang senyum, kalian akan pura-pura ke depan dia bahwa hidup kalian tuh baik-baik saja. Karena laki-laki itu tuh buat orang lain bukan diri sendiri. Jadi jangan cuma pikir di sini, oh perasaan gue begini, gue kerja tuh capek, ya telan aja. Kalau kerja capek menurut gue telan aja. Gimana menurut lo? Ya kerja capek kan. Masih capek. Kalau yang nggak capek yang main-main namanya. Waduh. Iya kan. Iya betul. Kalau yang aneh kamu kalau kerja nggak capek justru. Bang saya kerja capek ya. Terus kayak kamu kerja, bang saya kerja terus happy gitu. Iya. Gak ada yang happy bro di sini. Lihat chart juga nggak happy, lihat ini juga nggak happy. Ini nggak happy, tapi ini harus saya lakukan. Itu gimana? Ayo. Kalau kita, oke saya kerja mau happy, ya jadi badut mungkin. Iya. Badut pun juga di pinggir jalan juga kadang juga capek juga kan semua. Tanggung jawab kan bro. Tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Tapi kalau dengan saya misalkan saya harus keluar sini terus saya pakai kostum gitu bro, ke acara ulang tahun menghibur gitu ya. Iya. Tapi selama kayak istri dan anak saya bisa makan ya akan saya lakukan.
Setuju. Panas gitu ya, panas, hujan, panas. Tapi kalau itu harus dilakukan, lo akan lakukan kan? Harus lakukan. Betul. Nah ini apa? Baru lulus SMA kerja 3 bulan katanya. Saran supaya bisa punya income selain dari gaji. Ya ini salah satu yang kalian belajar di sini nggak sih? Itu Iya, salah satu sebenarnya cara untuk ningkatin dari gaji. Jadi baru masuk November awal, belum kedapatan moonback. Sarannya apa bro? Caranya kalau belum moonback ya dari November, lihat dulu satu ya mana yang paling prioritas buat di hold Iya. sesuai dengan kami naratif. Kalau nggak ada, nggak harus di moonback. Ya Iya. mungkin bisa kayak trimming profit 20%, 25%, it's fine. Tapi kalau memang yakin dengan conviction yang di hold, just hold, ya tunggu moonback. Baru nanti kalau udah bisa di moonback, ya monggo Iya. dijual 50%.